Shalom, selamat datang di Novel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 206, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Membuka pintu, melihat yang berdiri di luar adalah Rahman, Rina terbodoh sejenak, senyum di wajahnya membeku sesaat, dan segera berganti menjadi wajah yang dingin. "Siapa yang menyuruhmu datang?" Rina berkata dengan kasar. "Luna yang menyuruhku datang, apa yang terjadi?" Rahman mengerutkan kening. Dia baru saja membantu Rina membayar hutangnya, dan dia masih begitu kasar terhadapnya. Meskipun Rina selalu kasar terhadapnya, tetapi juga memandang waktu. Dulu ketika dia belum mewarisi properti keluarganya, dan perusahaan yang dia buka juga bangkrut, saat itu benar-benar sangat miskin, dan tidak bisa membantu keluarga mertuanya, dia dihina, diremehkan oleh Rina. Rahman juga menerimanya. Tetapi selama periode ini, dia merasa bahwa dia telah banyak membantu keluarga mertuanya, dan ibu mertuanya malah seperti orang buta, tidak melihat semua yang telah dia lakukan untuk keluarga mertuanya. Ini membuatnya sangat tidak senang. Pas sekali kamu datang, mari kita membicarakannya hari ini. Karena kamu pergi melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat pemandian waktu itu, Luna sudah bersiap bercerai denganmu. Hari ini membahas waktu untuk pergi mengurus dokumen cerai. Dan setelah bercerai, Agnes harus ikut dengan Luna, hartamu juga harus dibagi setengah dengan Luna. Tidak menunggu Rahman duduk, Rina langsung berkata. Rahman tertegun, dia dengan perlahan duduk di seberang Luna, lalu bertanya, "Luna, apakah ini alasan kamu marah dan bahkan pergi dari rumah beberapa hari ini?" Melihat ibunya telah mengatakan semuanya, Luna mengambil nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Benar, aku adalah wanita yang tidak bisa menahan perbuatan seperti ini. Kamu pergi mencari wanita di luar, kamu sudah mengkhianati hubungan kita selama bertahun-tahun. Ibumu yang memberitahumu semua ini, bukan?" Rahman tersenyum pahit sambil berkata, "Benar, dan adikku juga berkata seperti itu. Jika perkataan ibuku membuatku ragu, maka perkataan adikku adalah sumbu yang memicu perang dingin kita, karena aku percaya perkataan adikku." Luna berkata dengan menggertakkan gigi. "Kalau begitu, apakah kamu tidak bertanya kepada mereka, kedua wanita, mengapa pergi ke pemandian Moonlight, sebuah tempat seperti itu?" tanya Rahman. Raut wajah Rina dan Lisa berubah, dan tidak berani memandang Luna dan Ruben. "Rahman, sebenarnya apa yang telah terjadi?" Ruben melihat gaya istri dan putrinya, dengan langsung merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia juga sedikit tidak percaya Rahman adalah orang yang akan bermain dengan wanita di luar. Pada saat ini, dia merasa semua ini mungkin adalah ulah dari istrinya. "Adik, lebih baik kamu memberitahu ayah kita yang sebenarnya, kalau tidak aku akan mengambil kembali kartu VVIP," kata Rahman melihat ke arah Lisa. Gayanya tidak seperti sedang bercanda. Lisa melihat sekilas lalu teringat kekuatan kuatnya Rahman kemarin. Hatinya terkejut, dia sedikit takut untuk melihat Rahman. Selain itu, beberapa waktu ini, keluarga mereka memang sangatlah miskin, membuatnya tidak memiliki uang saku. Jika bukan karena kartu VVIP Rahman, dia bahkan takut untuk keluar. Lisa melihat ayah dan kakaknya menatapnya. Dia menggigit bibirnya lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Masalahnya seperti ini, sebelumnya ibu meminjam uang 2 miliar dari Rano. Dia mengambil uang 2 miliar itu untuk berjudi lagi, dan kalah lagi, kemudian Rano mencarinya untuk membayar hutang, juga menangkapku lalu membawaku pergi ke pemandian Moonlight. Ibu tidak sanggup membayar, maka Rano memaksaku untuk tinggal di pemandian Moonlight. Kemudian ketika Rano meminta seseorang untuk membawaku, kakak ipar muncul. Dia tidak hanya membayar hutang ibu,
dan masih juga menyelamatkanku dari Rano. Lisa mengatakan semua yang terjadi pada saat itu. Ibu, bagaimana kamu bisa pergi meminjam uang bunga tinggi seperti itu? Untungnya Rahman muncul, kalau tidak Lisa akan dicelakai olehmu. Luna melihat Rina dengan menyalahkan. Sebelumnya dia sudah mendengar hal tentang Rina meminjam uang bunga tinggi, tetapi dia mengira jenis pinjaman dalam aplikasi online. Dia tidak menyangka adalah pinjaman seperti ini. Kamu, dasar kamu wanita pecundang, apakah kamu benar-benar ingin seluruh keluarga kita hancur? Kamu baru bisa bahagia. Ruben juga sangatlah marah. Jika Lisa tidak mengatakannya, dia mungkin akan dibohongi seumur hidup ini. Rina tahu kesalahannya sendiri, juga tidak menentang perkataan Luna dan Ruben. Dia melihat ke arah Rahman, lalu bertanya balik, aku hanya ingin tahu, mengapa saat itu kamu bisa berada di pemandian Moonlight? Rahman mengabaikan Rina, tetapi memandang ke arah Luna, lalu bertanya, Luna, jika aku mengatakan bahwa saat itu aku melihat mereka ditangkap ke dalam mobil oleh orangnya Rano, makanya aku mengikuti mereka pergi, apakah kamu akan percaya? Di dalam hati Luna sedikit ragu. Dia masih ingin percaya pada Rahman, tetapi ini sudah terlalu kebetulan. Sebenarnya jika ingin tahu kebenaran, ada cara yang paling mudah, yaitu pergi ke biro lalu lintas lalu melihat rekaman CCTV saat itu. Dengan jaringanmu sekarang, masalah kecil seperti ini seharusnya bukanlah hal yang sulit. Rahman berkata tanpa menjelaskan lagi. Awalnya Luna sudah tidak mempercayainya sudah membuat dia sedikit sedih. Jika dia sudah mengatakan seperti ini dan Luna masih tidak mempercayainya, maka dia juga tidak ingin menjelaskan lagi. Bagaimana ada hal yang begitu kebetulan, sangat jelas bahwa kamu sedang berbuat yang tidak senonoh di pemandian Moonlight. Melakukan hal yang tidak baik, hatimu merasa bersalah ketika melihat kami baru keluar. Rina berkata dengan dingin, Rahman, aku mengatakan yang sebenarnya denganmu saja. Aku sudah mencari orang yang lebih cocok untuk Luna. Jika kamu benar-benar baik terhadapnya, maka lepaskanlah dia, biarlah dia menjalani kehidupan yang dia sukai. Menjalani kehidupan yang dia sukai. Rahman tersenyum dingin, lalu melihat ke arah Luna. Luna, kehidupan seperti apa yang ingin kamu jalani? Luna masih tidak berbicara. Pada saat ini dia tidak tahu apakah harus mempercayai ibunya atau Rahman. Akal mengatakan kepadanya Rahman seharusnya tidak membohonginya, tetapi sebuah suara terus berdengung di telinganya, mengatakan bahwa Rahman membohonginya. Aku mengatakan sebenarnya kepadamu, aku mencari seorang bos besar untuk Luna, perusahaannya memiliki nilai pasar ratusan miliar, dan dia juga tidak keberatan Luna memiliki anak. Kamu hanya memenangkan lotre sekali. Kamu yang seperti ini hanya bisa dianggap orang kaya baru, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, 200 miliar yang kamu menangkan juga seharusnya sudah berkurang banyak. Rina berkata lagi. Rahman hanya tersenyum dingin, membandingkan uang lebih banyak darinya. Dia sangat ingin tahu di seluruh kota Yuzoda, siapa yang berani berbanding dengannya. Ibu, kamu jangan sembarangan bicara lagi. Kapan aku bilang akan bercerai dengan Rahman? Aku percaya padanya. Luna melihat ibunya berkata semakin keterlaluan, menggertakkan bibirnya dan berkata, meskipun di dalam hatinya masih sedikit curiga, tetapi mengucapkan kata bahwa dia percaya pada Rahman, lebih baik daripada membiarkan ibunya terus-menerus berbicara sembarangan. Bahkan jika Rahman benar-benar membohonginya, hatinya juga belum siap untuk bercerai dengan Rahman. Rina baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, ketukan pintu terdengar lagi. Mata Rina bersinar, dan pergi membuka pintu lagi. Kali ini, akhirnya tidak membuat Rina kecewa. Dia membuka pintu, melihat seorang pria paruh baya berdiri dengan sopan di luar. Halo, Bibi Rina, aku tidak terlambat, kan? Pria paruh baya itu tampaknya hampir seusia dengan Rina, tetapi memanggil Bibi Rina, dia sedikit pun tidak merasa canggung. Tidak, Tuan Boy, mari masuk. Rina mengeluarkan ekspresi tersenyum, lalu membawa pria paruh baya itu ke ruang tamu.
Rahman dan lainnya juga menoleh melihat ke arah pria paruh baya itu. Bersambung.